kurva penyebaran COVID-19 di Jawa Timur terus menunjukkan angka peningkatan setiap harinya. Penambahan pasien COVID-19 tertinggi di Jawa Timur berada di wilayah Kota Surabaya. Kota Surabaya hingga saat ini masih dalam zona berbahaya virus COVID-19 atau zona merah. Hal tersebut dikarenakan Surabaya sebagai wilayah tertinggi penyumbang kasus positif COVID-19 di Jawa Timur. Terkonfirmasi ada 2.748 yang positif, jadi ini memang cukup tinggi. Tetapi saya kira pemerintah kota juga berupaya semaksimal mungkin untuk menangani ini dengan melakukan masif testing, kemudian melakukan tracing, isolasi, dan lain-lain seperti kaidah-kaidah yang sudah berjalan. Meski sebagai wilayah tertinggi penyumbang kasus positif COVID-19 di Jawa Timur, Surabaya juga merupakan wilayah penyumbang tertinggi angka kesembuhan. Dari tambahan 45 orang pasien sembuh, sebanyak 17 orang berasal dari Surabaya. Sehingga total pasien sembuh khusus wilayah Surabaya sebanyak 240 orang. Sementara untuk total jumlah kasus sembuh di Jawa Timur mencapai 699 orang atau setara 14,21% dari total kasus positif di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Terkini kasus COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur, kita akan segera bergabung dengan Nachota Yesida. Nachota. Ya, Andro dan juga pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkapnya mengenai perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Surabaya, saya akan langsung mengajak Anda berbincang dengan Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya dengan Bapak Irfan Widianto. Selamat petang, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, ini awal Juni kita tahu di Surabaya beberapa hari terakhir kenaikannya cukup tajam. Ini bagaimana Pak tanggapannya, atau ada hal lain yang membuat ini kemudian naik angkanya, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk proses naiknya angka yang ada di Kota Surabaya ini ada beberapa faktor penyebab, dan saya pikir kita mungkin tidak terlalu tidak alergi dengan angka ya, karena memang apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Ibu Wali Kota, melaksanakan program tracing secara massal, secara masif ya, di berbagai klaster yang ada di Kota Surabaya. Nah, ketika tracing ini dilakukan melalui kemudian diikuti dengan rapid test secara massal dan masif, dan kemudian juga diikuti oleh tes swab yang saat ini juga dilakukan, sehingga angka itu bisa segera diketahui dan segera siapa saja yang ternyata confirm dan lain sebagainya, sehingga langsung akan dilakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Pak Irfan, sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan selain kemudian langkah-langkah preventif begitu, ini sudah apa saja yang dilakukan oleh pihak Pemkot Surabaya, Pak? Ya, jadi pemerintah Kota Surabaya ketika sudah melaksanakan tracing, rapid test massal, ketika sudah diketahui mana yang confirm, mana yang reaktif, kemudian mana yang positif, maka kita langsung melakukan intervensi terhadap para warga tersebut. Nah, salah satunya kita akan menentukan dia ini harus isolasi mandiri di rumah, dia ini harus dirawat inap, kemudian harus diisolasi di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah kota. Nah, Pak, ini setelah dilakukan tracing kemudian beberapa langkah ini sudah mengetahui angka di Surabaya tinggi ini, penyebabnya dari mana, Pak? Kita boleh tahu sebenarnya dari memang PCR yang kemudian dilakukan masif, atau memang dari klaster-klaster yang ada yang baru masuk ini, Pak? Kenapa cukup tinggi gitu, Pak? Kalau beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu, kita tidak memiliki sebuah alat, sehingga kita ketika seseorang atau warga yang dilakukan dites, dia harus menunggu berminggu-minggu untuk mengetahui hasilnya, gitu loh. Sehingga ketika mobil atau alat yang sekarang ini didatangkan dan datang, kita langsung cepat mengetahui dia itu negatif, kemudian itu dia positif. Bahkan kita juga sudah mengetahui bahwa
warga itu sembuh gitu loh. Dan itu kita bisa ketahui secara langsung dan kita sangat terbantu dengan adanya alat PCR ini. Nah, Pak, ini kemudian analisa rekan-rekan di Pemkot ini sebenarnya sudah terdeteksi belum sih kenapa kok bisa tinggi? Ini apakah memang pergerakan masyarakat di luar kota Surabaya atau memang ada hal lain seperti saya sebutkan tadi, ada klaster baru atau seperti apa Pak begitu Pak? Analisisnya sejauh ini dan perkiraan itu kapan selesainya atau menurun gitu Pak? Iya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, beberapa faktor. Makanya kita ketika kita mengetahui yang bersangkutan ini terkonfirm positif, kita langsung lakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Salah satunya kita melihat bahwa rumah yang bersangkutan ini layak untuk isolasi mandiri atau tidak. Dan kenyataannya ketika banyaknya konfirm positif itu salah satu faktor yang bisa saya sebutkan sekarang adalah dia ada di kos-kosan, kemudian di kos-kosan kemudian menggunakan satu kamar mandi. Nah, akhirnya dari satu kamar mandi ini makanya ada satu rumah yang dihuni kos 36 orang, itu 30 terkonfirm positif karena faktor kamar mandi itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita mengetahui hal itu, maka kita lakukan penanganan lebih lanjut. Jadi kita harus bawa mereka ke tempat untuk isolasi mandiri yang lebih layak dan lain sebagainya. Pak Irfan, ini di Surabaya kita ketahui juga masih berlangsung PSBB gitu Pak. Kemudian ada pembatasan jam malam juga, aktivitas malam. Kemudian ada pertokoan ataupun tempat makan juga dibatasi, tidak boleh makan di tempat, boleh di take away begitu. Ini sejauh ini melihat hasilnya ataukah sudah efisien atau belum Pak menurut teman-teman dari Pemkot Surabaya? Ya, saya pikir antara PSBB dengan angka tingginya yang ada di kota Surabaya ini saya belum melihat ada korelasinya, karena di sisi lain pemerintah kota juga melaksanakan tes rapid secara massal, tracing secara besar-besaran, dan itu memang salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka ini. Dan untuk pelaksanaan PSBB sendiri juga sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditegakkan, dan memang kita harus akui ada kesadaran masyarakat yang kurang secara luas di sini. Oleh sebab itu, maka pelibatan masyarakat sangat diperlukan di sini. Ya, Ibu Wali Kota memerintahkan bahwasanya memang pelibatan masyarakat ini diperlukan. Ketika masyarakat ini bisa dikendalikan di tingkat kampung atau tingkat hulu, maka saya pikir hilirnya otomatis bisa dikendalikan. Baik, terima kasih Pak Irfan. Kita harapkan nanti masyarakat juga disiplin, kemudian bisa menekan angka penyebaran COVID di Surabaya dan bisa segera menuju ke normal baru. Terima kasih Pak Irfan. Itu tadi Anda dan pemirsa perbincangan saya dengan pihak pemerintah Kota Surabaya. Saya kembalikan ke Jakarta. Baik, Nachota Yesida melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.